Oke, Mbak Nias. Nanti, iya, nah, Mbak Nias sampein bedah surat Al-Hadid baik kayak mind map dari mulai tema terbesarnya, tema kecil, tema besar ke satu surat, kemudian tema ayat 1 sampai 6, terus satu kata, terus ayat yang jadi sorotan di surat Al-Hadid apa gitu yo. Itu udah Bentar. jadi co-host loh Mbak. Oh, enggak. Ini sebentar, fotonya masih di sini nih. Aku pakai perangkat yang lain sebentar. Belum tak Bismillah. kirim-kirim nih. Di mana ya? Nah, haula wala quwata illa billah. Semua foto. Mana kemarin? Nah, ini dia. Nah, nah. Hmm. Eh, oh ada udah nyesel. Sini. Share foto. Nah, kelihatan ya Mbak Nur ya? Kelihatan Mbak, kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini akan mempresentasikan mengenai mind mapping surat Al-Hadid. Surat ke-57 di dalam Al-Quran, urutan surat ke-57 dalam juz 27 di surat terakhir dari juz 27. Jadi secara besarnya tema dari Quran Surat Al-Hadid ini menurut buku Journey of the Quran dan dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili itu secara besar tema Al-Hadid itu dibagi menjadi 5 secara besarnya. Jadi dari ayat 1 sampai 6, kemudian dibagi 7 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 24, dan 25 sampai 29. Nah, dari ayat 1 sampai 6, tema yang pertama yaitu memuliakan Allah yang di tangannya lah semua urusan semua makhluk. Lalu yang kedua yaitu ayat 7 sampai 12 yaitu perintah Allah untuk beriman, perintah Allah untuk beriman dan juga untuk dan bersedekah. Kemudian di ayat 13 sampai 15 itu kondisi orang-orang munafik di akhirat. Lalu kemudian di ayat 16 sampai 24 itu peringatan terhadap orang-orang yang keras kepala gitu. Sebenarnya di ayat 16 dan 24 ini ada beberapa anak panahnya lagi, cuma nggak saya tulis. Itu ada beberapa lagi, yaitu sebenarnya di situ ada untuk ajakan untuk bersikap rendah hati, kemudian anjuran untuk membelanjakan harta di jalan Allah, lalu perumpamaan hidup di dunia ini dibandingkan dengan hidup di akhirat, lalu anjuran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian memperdalam iman seseorang di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, lalu Allah mencela kekikiran. Itu di 16 sampai 24. Kemudian tema yang terakhir yaitu di ayat 25 sampai 29 mengenai Rasul dan hukum, di mana di dalamnya adalah ada hikmah diutusnya para rasul, lalu kemudian lalu mengajak para ahli kitab untuk mempercayai Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, kemudian eh, untuk tema yang diambil adalah tema yang pertama yang diulik lebih dalam, yaitu mengenai memuliakan Allah yang di tangannya semua urusan semua makhluk gitu ya.
Kenapa? Karena sebenarnya di sini buat saya intinya gitu. Eh, Dalam awal ayat surat Al-Hadid, Allah mengatakan Sabbahalillahi mafis samawati wal ard. Allah menggunakan kata sabbaha, yaitu bertasbihlah. Jadi Allah itu, kita disuruh untuk menyucikan Allah, untuk memuji Allah gitu ya. Nah, dalam kesimpulannya di sini adalah sebenarnya Allah itu nggak butuh untuk seperti itu. Tapi kenapa kita harus menyucikan Allah atau memuji Allah atau bertasbih kepada Allah? Karena eh, semua kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah gitu kan. Tempat yang kita tempati pada saat ini itu miliknya Allah gitu. Kemudian eh, dan semua urusan itu Allah yang memegang kendali semuanya, yang memegang semua urusan kita gitu. Jadi sebenarnya kita nggak punya daya dan upaya terhadap diri kita sendiri. Yang memiliki daya dan upaya terhadap diri kita sesungguhnya hanyalah Allah gitu. Jadi Allah memberikan kita tempat kan di bumi ini gitu. Nah, itu bumi ini miliknya Allah gitu. Seperti itu. Kemudian eh, kenapa kita harus bertasbih kepada Allah? Eh, karena Allah yang awal tanpa ada yang mengawali gitu, yang maha awal gitu. Nah, kemudian sebelum adanya semua alam semesta ini, Allah sudah ada lebih dulu gitu. Kemudian Allah yang akhir. Setelah semua di sini berakhir, Allah tidak akan pernah berakhir. Jadi eh, Allah adalah wujud yang mengadakan segala sesuatu, kayak seperti itu. Jadi nanti segala sesuatu musnah pun Allah tidak akan musnah gitu. Ya, ini apa namanya? Allah yang mengadakan semuanya dan Allah yang mengakhiri semuanya. Lalu kemudian Zahir, Allah yang maha zahir gitu. Allah yang zahir. Ya ini yang nyata pasti adanya karena banyak buktinya. Apa buktinya? Yaitu kebesaran alam semesta ini. Seperti itu. Kemudian apalagi buktinya? Itu Allah menciptakan eh, semua ini visitati ayyamin sumastawa alal arsh dalam 6 fase tahapan. Seperti itu. Jadi jumlah hari itu mengenai proses kayak gitu. Kemudian Allah yang memasukkan apa yang ke dalam bumi, apa yang masuk dalam bumi Allah tahu, apa yang keluar dari bumi Allah tahu gitu. Nah, seperti apa yang masuk dalam bumi, seperti kalau di tafsir Al-Munir itu disebutkan seperti harta yang terpendam, barang tambang, logam, air, makhluk yang mati. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang keluar dari bumi yaitu tumbuh-tumbuhan, logam, barang tambang juga itu yang bisa digunakan oleh manusia seperti itu. Lalu Allah juga tahu apa yang naik ke langit gitu. Di tafsir Al-Munir itu yang naik ke langit itu seperti uap. Lalu juga amalan-amalan kita kelak, doa-doa kita seperti itu. Nah, kemudian eh, Allah senantiasa bersama kita wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ternyata di sini itu Allah selalu membersamai kita gitu ya dalam artian ternyata di beberapa tafsir yang aku baca jadi Allah membersamai kita itu bukan secara zatnya Allah bersama tapi Allah membersamai kita dengan ilmu dan kekuasaannya yaitu Allah melihat Allah selalu melihat Allah selalu mendengar apa yang telah kita lakukan apa yang telah kita ucapkan kemudian Allah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mencatat amalan-amalan yang kita lakukan kayak gitu. Jadi Allah kelak akan membalas semua apa yang telah kita lakukan itu seperti itu. Nah, dalam ayat 4 ini sifat menciptakan didahulukan atas sifat ilmu yaitu mengetahui karena penciptaan menjadi dalil nanti dan bukti petunjuk kepada sifat mengetahui tersebut kayak gitu. Nah, kemudian segala sesuatu kan nanti akan kembali lagi pada Allah gitu. Makanya kita perlu bertasbih kepada Allah karena memang semua
terjadi dengan kuasanya, dengan qadarullahnya, dengan ketetapannya seperti itu. Dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi juga di dalam hati, walaupun kita bersembunyi di tempat yang gelap, di gua, di malam yang gelap sekalipun, Allah bisa melihat rahasia-rahasia yang kita sembunyikan seperti itu. Walaupun itu berada di dalam hati kita, tapi Allah tahu. Kenapa kita perlu bertasbih kepada Allah, karena itu adalah bentuk kita sebagai seorang hamba dalam memuliakan Allah seperti itu. Begitu Mbak Nur. Kemudian lagi tadi secara tema, kemudian secara ayat ya. Nah, kemudian ayat yang diambil oleh Nias di sini adalah di ayat 5-nya. Di ayat 5 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Jadi miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi semua urusan dikembalikan itu bukan hanya ketika kita punya masalah, kemudian baru mengingat Allah, bukan, tapi ketika kita dalam keadaan apapun, ya dikembalikan. Misalnya kita dalam keadaan senang, kita mengucapkan hamdalah, kemudian kita mendapatkan rezeki berupa kebaikan-kebaikan, bukan hanya uang rezeki itu, tapi kebaikan-kebaikan dari Allah gitu ya. Kita mengucapkan hamdalah. Bahkan ketika kita mendapatkan kesulitan, yang seharusnya pun mengucapkan hamdalah gitu, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi karena dikembalikan lagi ke Allah gitu. Dan kemudian kembali juga secara physically, yang kelak nanti kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, yang kembali lagi kepada Allah. Jadi jasadnya ditinggalkan, lalu ruhnya akan Allah tarik kembali ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Seperti itu. Jadi segala urusan dikembalikan itu ya semuanya gitu, bukan cuma permasalahan yang kita miliki, bukan kesenangan yang kita miliki, tapi ruh kita pun akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Nah, karena ruh kita akan kembali kepada Allah, maka action plan-nya adalah itu tadi, kenapa kita memuliakan Allah dengan bertasbih kepadanya, kita itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Kita tuh nggak punya kuasa. Maka ketika nanti kita memiliki amalan timbangan yang banyak, itu karena karunia-Nya Allah. Ketika kita nanti diberikan surga, itu karena rasa kasih sayangnya Allah, bukan karena usaha kita gitu. Apakah amalan-amalan baik kita ini sudah cukup untuk masuk surga? Sudah cukup berat? Belum tentu gitu. Jadi yang membuat berat amalan kebaikan kita adalah kasih sayang Allah gitu. Kita aja kalau ke orang yang kita sayangin gitu kan, kalau kita sayang gitu kan, apapun yang dia inginkan, yang dia mau, pasti kita turutin gitu kan gitu. Itu apalagi ke Allah gitu. Allah cuma minta manusia untuk beribadah dan taat kepada Allah kayak gitu. Allah butuh nggak ibadah dan ketaatan kita? Jawabannya enggak, karena Allah punya segalanya. Karena kita yang butuh, maka kita yang mendekat, maka kita yang memuliakan Allah. Bertasbih selalu mengingat, selalu memuji Allah di dalam setiap kondisi dan keadaan. Untuk apa? Untuk disayangi oleh Allah gitu. Seperti itu. Oke, cukup Mbak Nur. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mbak Nias. Balik ke ini Mbak Nias. Ini guys, kita ulik ya. Kita ulik ayat 4. Sebagaimana yang telah diulik sama Mbak Nias. Nah ini, ayat 4 ini tadi. Kita di surat Al-Hadid. Kenapa sih Al-Hadid dikasih nama Al-Hadid? Kenapa dalam juz 27 ini? Kenapa juz 27 ini kok ada Al-Hadid? Kenapa namanya dinamain Al-Hadid? Ini dinamain Al-Hadid, kalau menurut dari yang ku baca gitu ya, di tafsir-tafsir yang ku baca, mengambil nama dari ayat ke-25-nya, yaitu menyinggung mengenai Al-Hadid, yaitu besi, di mana di dalamnya itu terdapat
banyak kemanfaatan gitu, serta menjadi penopang utama dalam berbagai aspek peradaban, kebudayaan, pembangunan, kemajuan baik dalam kondisi damai maupun kondisi perang. Begitu, menurut yang kubaca Yo, dari makanya tafsir kenapa Al-Munir. kenapa kok juz 27 itu ditutup dengan Al-Hadid? Ditutup dengan Al-Hadid. Nah, Mungkin seperti yang Mbak Nur bilang ya, supaya kita tuh punya mental seperti besi tadi kali ya. oke, kan rentetan setiap juz gitu ya, setiap rentetan juz itu ketika itu berkesinambungan, kenapa pembukaannya Adzariyat, penutupnya Al-Hadid. Adzariyat itu pun juga apa sih yang menjadikan seseorang itu lemah bangunan dirinya karena kita pakai sudut pandang psikologi ya. Mm-mm. Bangunan diri manusia itu lemah kalau tidak punya iman. Bangunan secara fisik pun akan lemah kalau tidak ditopang dengan besi. Ya manusia itu secara fisik maupun secara psikis. Di sini gini, Allah telah menciptakan huwaladzi khalaqas menciptakan as-samawati langit wal ardo dan bumi dalam 6 masa bertahap gitu ya. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Ini bayangin nek ars ki apa Jel? Ars. Kalau bayangannya Mbak Nias ki ars ki apa? Nggak bisa ngebayangin Gak bisa dari bayangin. nggak bisa. Kan gini kan? Allah bersemayam. Mana nek bersemayam tuh kayaknya tuh Kayak tempat kan kayak gitu. mana tempat gitu kan. Eh, Nah, ars itu suatu bangunan. Kalau ada tanda petik lu. Mbak Nias bayangin bangunan gedung itu bisa nggak? Bisa kan? eh, eh. Bangunan gedung itu butuh beberapa penopang kan? Oh iya, heeh. Butuh beberapa unsur-unsur pembangun. Ya Mm-mm. enggak? Wes bangunan tuh dibangun, kira-kira mesti untuk apa sih? Bangunan. Nah, ars itu satu bangunan yang sangat tinggi banget. Dan bangunan ini memang sangat abstrak sekali memang. Tapi kita membuat suatu perumpamaan. Bangunan diri kita. Bangunan diri kita secara psikis, maka dibekali di juz 27 itu, mulai dari bangunan keimanan. Nah, bangunan keimanan naik kuat, cara memasangkan iman yang kuat itu dengan bagaimana sih? Makanya di Adariyat, tugasmu, aku menciptakan manusia dan jin adalah beribadah kepadaku. Beribadahnya dengan cara apa sih? Yang terutama diatur beribadahnya tuh kamu terus memuji Allah. Bahkan seluruh yang ada di langit dan di bumi itu memang disuruh memuji Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, semua yang ada di dalamnya tugasnya hanya memuji Mm. Allah. Kan terus kita berpikir, memuji itu kan gampang ya, tinggal bilang subhanallah, subhanallah. Eh, Ternyata nggak begitu. ternyata kayaknya gitu. Ternyata nggak gitu. Itu mah ngucapin apa mantra gitu ya. Memuji Allah itu mengagungkan Allah, menjaga kesucian Allah, benar-benar menjaga Allah dan menanamkan ke dalam diri, kita akan menjaga kesucian pikiran, Mm. kesucian hati, perkataan, perbuatan untuk mengagungkan Allah. Sucinya pikiran ya pikirannya dikelola dengan yang positif-positif. The power of husnudzon kepada Allah. Apapun Mm-mm. kejadian selalu gini. Ya Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Karunia, nikmat apa lagi yang akan engkau berikan padaku atas kejadian ini. Jadi setiap ada kejadian, kan kita sudah melewati gelap, sudah Mm-mm. Al-Qamar, Alkomar. love-nya itu loving God, cinta banget kepada Allah. Selalu apapun kejadian, kan tadi gini kan, segala urusan kembalikan kepada Allah. Karena Allah Mm-mm. itu semua urusan. Apapun kejadian, entah itu menurut kita suka atau tidak suka, langsung gini, langsung pegang dadanya gini, ya Allah. Karunia apa lagi yang akan kau berikan kepadaku hari ini? Begitu terus, loving God, gitu kan. Dengan begitu, itu kan bangunan pertama ya, bangunan iman ya. Mm-mm. Bangunan iman kan mulai dari khotbah memperbaiki belief-belief, keyakinan-keyakinan kita, pola pikir kita menjadi positif terus. The power of husnudzon. Akhirnya kalau otak kita selalu husnudzon terus kepada Allah,
Hatinya kira-kira penuh cinta nggak itu? Hatinya Mm-mm. damai nggak? Iya. Hatinya damai. Karena yang di pikiran itu selalu positif, terus the power of husnudzon, terus kejadian apapun. Alhamdulillah ya Allah, karunia apa yang akan engkau berikan padaku? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karunia apa lagi yang akan engkau berikan padaku? Mengapa engkau baik banget padaku ya Allah? Padahal diri ini banyak dosa sedikit amal. Itu terus akhirnya bangunan yang kedua kita adalah kebangkitan kesadaran. Selalu kita berada di stay kesadaran kita tuh hamba loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak usah merebut hak hak kholik. Kita tuh makhluk. Mm-mm. Kita tuh makhluk. Gak usah ngatur-ngatur lagi lah. Suka-suka Allah lah. Manut mau komen. Ya Allah, pokoknya aku manut. Manut. Ini bangunan-bangunan trap-trapping yang harus kita pancangkan dan kuat ke dalam diri kita nih. Trap-trap gitu ya. Atau framing-framing yang harus kita jalani. Jadi gitu, arsinya akan semakin kuat nih, arsi. Kemudian bangunan-bangunan ini, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Kalau menurut tafsirnya Ibnu Arabi, bumi itu dikaitkan dengan jasad kita. Secara fisik, bumi itu dianalogikan, bumi itu jasad. Langit itu adalah ruh. Kok ruh? Langit itu jiwa, jiwa, psikis. Langit itu psikis, bumi itu fisik, fisik kita. Nah, apa yang masuk ke dalam fisik kita, apa yang keluar dari fisik kita, itu dalam pengawasan Allah. Meskipun toh sebenarnya yang ada di dalam diri kita, ini ada ruhnya Allah. Secara imanen, secara imanen ke Tuhan ki, ya berada di dalam diri kita kan. Mm. Selain berada dalam diri kita, Tuhan Allah itu juga berada di luar diri kita, transenden gitu kan. Allah tuh kan meliputi segalanya, meliputi yang ada dalam jagat kecil dalam diri kita dan meliputi yang ada di luar diri kita. Nah, yang masuk itu bisa berupa makanan-makanan. Mm-mm. Ada aturan nanti, aturannya makanan yang halal dan thayyib. Dan yang keluar, kalau yang keluar itu lewat mulut adalah makanan, yang keluar dari mulut berupa apa kira-kira? Ucapan. Ucapan. Allah mengetahui mengetahui semuanya itu yang Mm-mm. kamu masukkan ke dalam mulutmu dan yang keluar dari mulutmu. Allah mengetahui semua. Terus Allah juga mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Langit. Apa yang ada dalam gejolak jiwamu dan apa yang kamu pancarkan gejolak jiwamu ke alam semesta ini. Kalau setiap hari yang kita pancarkan gejolak jiwa kita adalah kesedihan, kejengkelan, kemarahan, ya kita menarik energinya energi negatif. Tapi kalau yang kita pancarkan ke alam semesta ini loving, cinta kasih, kebahagiaan, terus pokoknya penerimaan utuh, ikhlas, takzim kepada semua makhluk. Akhirnya yang kita tarik adalah semua kebaikan dan kebaikan. Hanya isinya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Keberlimpahan wujudnya di kita. Maka al-hadid besi itu penopang kuat diri kita. Peganglah erat-erat dengan pancangaran, ditancapkan dengan kuat dengan al-hadid, dengan besi. Karena kita selalu menyadari apapun yang ada yang masuk ke dalam diri kita, yang keluar dari diri kita. Gejolak gejolak rasa emosi yang selalu kita pancarkan ke alam semesta, gitu kan? Dan dia bersama kamu di mana kamu berada. Setelah kita bisa hati-hati dan selalu sadar, waspada, kita akan selalu merasa bersama Allah. Orang yang selalu merasa bersama Allah menghadapi apapun, gak akan takut, gak akan sedih, gak akan khawatir, gak akan cemas lagi. Kan sudah yakin di dalam dirinya, Allah bersamaku. Dan begitu Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi semua segala tindak tanduk kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Semoga yang kita lakukan pagi ini pun dapat poin dari Allah, dapat poin positif. Nanti terserah Allah mau menambahkan karunia berupa apa, terserah Allah. Yang penting kita berhusnudzon. Gitu ya Mbak Nias. Ya terima kasih banyak. Jazakallah